Perkenalkan, nama saya Ricky Dogala dengan NIM H1101251064. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar pada mata kuliah struktur data tentang eh, kasir. Kasir yang saya buat ini adalah kasir bengkel Maju Jaya. Pertama-tama saya akan menjelaskan untuk flowchart pada sistem yang saya rancang ini. Sistem berjalan, yang pertama start. Setelah itu sistem menampilkan ada 4 pilihan. Yang pertama tambah antrian, yang kedua panggil pelanggan, yang ketiga cetak riwayat, yang terakhir keluar. Nah, ketika user itu memilih menu 1, maka kasir akan mengetik nama pelanggan. Setelah itu prosesnya adalah sistem mencari nama ke daftar antrian. Setelah mencari nama ke daftar antrian, pelanggan dengan nama tertentu yaitu masuk antrian. Jika pilihan menunya adalah yang 2, sistem akan mengecek apakah ada pelanggan. Jika tidak, maka sistem akan mencetak antrian kosong dan akan kembali ke menu utama. Jika ya, sistem akan lanjut ke print melayani pelanggan dengan nama tertentu. Setelah itu, sistem meminta kasir untuk memasukkan ID produk atau cari produk. Jika kasir memilih cari, maka kasir mengetik nama produk. Setelah itu sistem mencari nama produk apakah produk ketemu. Jika tidak, maka print produk tidak ketemu. Jadi dia kembali lagi ke masukkan edit produk atau cari produk. Jika ketemu, kasir memasukkan jumlah produk, langsung bayar. Dan jika tidak, sistem meminta untuk memasukkan edit produk atau cari produk lagi. Jika untuk menambah apakah pelanggan itu ingin menambahkan produk lagi. Nah, jika tidak lagi, berarti sistem menanyakan apakah ada member. Jika tidak, langsung print total harga produk. Setelah itu akan langsung kembali ke menu utama. Jika ada member, kasir memasukkan ID member. Habis itu harga produk dikalikan 10% diskon untuk member. Setelah itu dia akan kembali ke menu utama. Nah, di ID produk ini sebenarnya juga sama. Dia input ID produk, namun yang membedakan adalah yang dicari dia itu langsung ngetik nama produknya gitu. Kalau di ID produk itu dia hanya mengetik ID produknya atau kode produknya gitu. Nah, jika pilihan menunya adalah 3, maka sistem mengambil data transaksi. Setelah itu sistem itu mencetak riwayat transaksi. Setelah itu sistem akan kembali ke menu utama. Menu utama. Setelah itu jika pilihan menu adalah 4, maka sistem akan mencetak print terima kasih. Setelah itu program dihentikan dan selesai. Setelah saya menjelaskan tentang flowchart yang saya buat tadi, sekarang saya akan menjelaskan untuk source code-nya. Nah, ini fungsinya untuk membuat riwayat yang nantinya akan dipanggil ke dalam menu utama. Ini fungsi untuk menampilkan riwayatnya. Jika tidak ada riwayat transaksi, maka sistem akan mengirimkan belum ada transaksi. Jika ada transaksi, maka sistem akan print riwayat transaksi yang ada. Setelah itu di sini setelah kelas sistem kasir bengkel dev initial, di sini dia itu menyimpan katalog produk atau membungkus katalog produk yang ada di kasir bengkel ini. Setelah itu di sini fungsi self member aktif, yaitu dia itu membungkus ID member untuk memberikan diskon gitu. Setelah itu ke antrian pelanggan menggunakan
Antrian pelanggan di sini saya buat menggunakan Liquid. Setelah itu di sini ada link list. Di sini fungsinya untuk menyimpan struk setiap transaksi agar bisa langsung dipanggil di riwayat transaksi nanti. Nah itu di sini Dev tampilkan katalog daftar produk bengkel. Di sini dia itu menampilkan produk apa aja yang ada di kasir bengkel ini. Nah itu di sini tambah antrian. Jadi dia akan menambah antrian. Setelah ditambahkan antrian, maka akan terdapat pesan bahwa pelanggan dengan nama tertentu masuk antrian. Nah itu dia panggil antrian. Jika tidak ada pelanggan pada antrian, maka akan menampilkan pesan antrian kosong. Setelah itu antrian ini dia mengambil dari kiri, berarti dia itu FIFO, first in first out. Jadi yang pertama kali masuk dia akan pertama kali keluar gitu, atau pertama kali dipanggil. Setelah itu Dev cari produk. Di sini untuk mencari produk berdasarkan nama. Jadi kasir itu mengetik nama produk itu secara langsung tanpa ngetik ID-nya gitu. Setelah itu di sini dia urutkan keranjang. Dia itu membuat item di keranjang itu diurutkan dari harga yang termurah ke harga yang termahal. Setelah itu di dep kasir, jika pelanggan yang tadi itu ada, maka pelanggan akan dipanggil dengan pesannya melayani pelanggan dengan nama tertentu gitu. Setelah itu di sini dipanggil fungsi tampilkan katalog kayak nama produk-produknya gitu. Nah di sini ini adalah fungsi untuk masukkan ID produk atau cari produk. Nah jika user itu menginput cari, maka dia itu akan langsung memasukkan nama dari produk yang ingin dicari oleh pelanggan itu. Setelah itu dia mengecek member apakah ada ID member. Jika tidak maka ketik enter. Nah ini tampilan untuk struk bengkelnya. Nah ini adalah menu utamanya. Sekarang saya akan mencoba menu utamanya. Yang pertama jika kita pilih menu satu dulu, kita masukkan nama pelanggan. Nah setelah itu dia akan kembali ke menu utama lagi untuk memilih menu. Kita pilih menu yang kedua, masukkan ID produk. Nah ini saya memilih untuk cari produk dulu. Maaf, di sini saya salah, kita harus ketik dulu. Kalau mau cari kita ketik cari. Nah setelah ini kita akan memasukkan nama produk yang ingin dicari, misalnya Audi mesin. Nah itu kita masukkan jumlahnya 2, langsung bayar ya atau tidak. Jika bayar jadi kalau bayar dia itu langsung meminta untuk masukkan diskon jika ada itu. Nah, kita langsung bayar ya. Apakah ada ID member. Nah di sini dia minta ID member. Ketik ID member, kita ketik MBR 001. Nah setelah itu dia akan ketika ada member, jadi di tampilannya akan seperti ini, status member valid dan mendapatkan diskon besar 10%. Dan tampilan setelah selesai masukkan ID members, jadi begini: pelanggan lagi oli mesin 2 kali,
110.000, total bayar setelah diskon jadi 99.000. Setelah itu ke menu bengkel, ke menu 3. Menu 3 ini dia adalah melihat riwayat transaksi atau menampilkan riwayat transaksi yang telah kita lakukan. Nah, di sini dengan nama LQ totalnya adalah 99.000 dengan satu jenis barang, yaitu tadi itu oli mesin gitu. Setelah itu kita pilih menu yang keempat. Nah, di menu keempat ini terima kasih program dihentikan. Jadi di menu keempat program itu akan berhenti berjalan seperti itu. Nah, seperti itu penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk tugas besar struktur data saya ini tentang kasir bengkel. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.